Pada pagi hari ini, seperti di flyer yang sudah beredar, kita akan mengkaji tentang fikih wudu berdasarkan kitabnya Imam Syafi'i. Karena berhubung pematerinya sudah tidak sabar, bapak-bapak dan ibu-ibu, sampai semangatnya, mohon maaf ada trouble semangat bisa kita info materi yang sudah dipersiapkan error, akhirnya beliau menggunakan whiteboard. Subhanallah, luar biasa semangatnya materi kita, karena semangatnya itu menular ke kanan kirinya.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kepada senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kembali Allah memilih kita untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini, majelis kuliah subuh setiap Sabtu pagi. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah kepada kita sehingga akan mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Salawat salam taruhan kita mudah senantiasa kita sanjungkan kepada suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan sunnah dan ajarannya bersama kita yang di tempat ini telah akan diakui sebagai umatnya sehingga berhak mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati guru kita semua, Bapak Ustaz Farhan Hidayat. Yang kami hormati guru kita semua, Bapak Ustaz Farhan, Bapak Ustaz Raswan. Yang kami hormati Pak Edi Suyadi dan Bapak Ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan keterima. Sekali lagi, berulang kali saya mohon maaf, mohon Allah mengampuni dosa-dosa saya karena keberadaan saya bisa berada di sini untuk menyampaikan salah satu materi yang sebenarnya cukup berat. Ini sebenarnya harus disampaikan oleh yang benar-benar ahlinya, tapi mudah-mudahan ini sebagai pengantar saja. Nanti mudah-mudahan ke depannya kita bisa menghadirkan guru-guru yang memang sudah mengetahui betul ilmunya. Tapi insyaallah apa yang akan saya sampaikan ini, saya perlihatkan bukunya. Ini disusun oleh Al-Habib Fakri Asmatkan. Insyaallah ini dari guru kami dari Ma'had Az-Zain yang ada di Bogor, termasuk yang sudah beberapa kali di sini, Ustaz Ridho dan Ustaz Taufikur Rahman salah satu pendosennya. Dan insyaallah guru-guru kami ini sangat keilmuannya sampai ke ulama-ulama, sampai ke tabi'in dan sampai ke sahabat Rasulullah, dan insyaallah keilmuannya bersambung kepada Rasulullah SAW. Kenapa saya berani menyampaikan ini? Karena saya yakin apa yang saya dapatkan itu benar, tetapi saya tidak meyakini bahwa ini yang paling benar. Ini saya yakin benar, tapi mungkin ada yang lebih benar. Oleh karena itu, jika nanti di dalamnya terdapat perbedaan-perbedaan terkait nanti insyaallah kedepannya saya akan bahas ini panduan ringkas wudu, sholat dan zikir. Bagaimana amalan-amalan kita termasuk biasa kita zikir. Kalau ada yang berpendapat bahwa setelah sholat itu zikirnya syir, ada yang jahar, ada yang bersama-sama, ada yang sendiri. Dan insyaallah nanti kita akan bahas bersama kedepannya. Untuk panjang sekali waktunya. Wudu aja dulu saya itu bahas bisa sampai 6 bulan. Itu pertamanya tiap minggu 13 liter bisa sampai 6 bulan. Itu hanya wudu saja, belum nanti sholat itu saya mengikuti kajian ini hampir 2 tahun 3 tahun. Kemudian zikirnya juga hampir bertotal mungkin 3 tahun kajian tiap minggu membahas wudu, sholat dan zikir. Insyaallah nanti di sini disebutkan lengkap dalil-dalilnya bagaimana amalan-amalan kita termasuk zikir yang kita biasa laksanakan di sini. Termasuk kalau saya dan Ustaz Heru ini memilih ketika subuh dan maghrib la ilaha illa anta la ilaha wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyihi wa ala kulli syai'in qadir. Kalau saya perhatikan, saya dan Ustaz Heru ini lebih memilih 7 kali. Kalau Farhan dan Ustaz Rasman saya memilih 3 kali. Itu dalilnya di mana? Adalah hadisnya di mulut Rasulullah, insyaallah disebutkan di sini. Kalau subuh dan maghrib, Rasulullah mengajarkan 7 kali untuk menyebutkan itu.
tersebut juga Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kalau saya perhatikan, saya dari saat itu memilih ketika subuh dan maghrib itu 7 kali. Insya Allah di sini juga disebutkan nanti. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa menuntut ilmu agama Allah dan kita bisa mengamalkannya dalam keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena sering saya memberanikan diri untuk berbicara atau menyampaikan, walaupun saya tidak menguasai betul akan ilmu tersebut, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat kepada kita untuk bisa menguasai ilmu, untuk bisa terus belajar ilmu agama Allah, karena Syekh hadis Rasulullah, barang siapa yang menginginkan dunia maka dia kaya dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan akhirat maka harailah juga dengan ilmu. Dan mudah-mudahan majelis kita ini menjadi sarana kita untuk semakin bisa meningkatkan keilmuan kita untuk meraih akhirat, untuk meraih surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai pembuka, saya sedikit menambahkan di sini. Kita lihat Bapak Ibu, kita asumsikan ini motivasi kita untuk bisa belajar. Sedikit ini Pak Sidik, mohon izin Pak Sidik, ini sebenarnya ranah Pak Sidik, ini psikologi ini. Saya sebenarnya berat banget. Di sini ada akademis yang luar biasa. Kalau saya teknisi, kalau yang lain akademi, saya teknisi. Jadi kurang pas seperti itu. Baik Bapak Ibu, di sini saya menggambarkan ada 2 gedung nih. Taruhlah saya gedung ini, kotak ini gedung maksud saya. Ada gedung A, ada gedung B. Gedung B ini taruhlah terbakar ya. Gedung A tidak terbakar. Kasus pertama, kita berada di gedung A. Gedung A relatif tidak terbakar, di mana di situ kita lihat ada tangga ya, taruhlah tangga seperti ini. Gedung B terbakar. Nah, ketika gedung B terbakar, kita berada di gedung A ini. Kasus pertama yang ada di gedung B, yang ada di roof ini, taruh orang seperti ini. Ini ada orang di sini meminta tolong karena di sini gedung sini sudah terbakar. Kasus pertama yang ada di gedung B adalah orang yang tidak kita kenali. Ketika kita berada di sini dan kita mempunyai tangga untuk bisa kita bentangkan untuk menolong seseorang ini yang tidak kita kenal ini, kasus pertama adalah orang yang tidak kita kenal. Yang ingin saya tanyakan, apakah kita akan menaruhkan nyawa kita, keselamatan kita untuk bisa menolong orang yang berada di gedung B ini? Kalau orang yang tidak kita kenal, kira-kira kita mau tolong apa? Orang kita kenal mungkin, atau orang yang orang kita musuhi, orang yang kita berseberangan, atau kurang pas dengan kita. Saya rasa kalau orang kita tidak kenal, maka kita akan berat untuk mempertaruhkan nyawa kita untuk menolong orang yang berada di daerah yang terbakar ini. Kasus kedua, yang berada di gedung B ini adalah tetangga kita atau orang yang sangat kita kenal, atau mungkin tetangga kita, teman kita, teman majelis kita berada di gedung B ini yang terbakar. Maka kemungkinan, saya rasa harus setuju, kemungkinan kita akan minimal membentangkan tangga yang berada di gedung A ini untuk bisa menyelamatkan orang yang kita kenal ini yang berada di gedung B bisa menyeberang ke gedung A. Itu ya Bapak Ibu, sepakat ya? Kemudian kasus ketiga, ketika yang berada di gedung B ini adalah orang tua kita misalnya, atau mungkin anak kita. Apa yang akan kita lakukan? Kita harus sepakat bahwa kita akan membentangkan tangga itu yang berada di gedung A untuk kita bisa menyeberang dan kita berusaha menyelamatkan anak atau orang tua kita yang berada di gedung B untuk bisa selamat ke tempat yang lebih aman. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kasus ketiga,
Ini bapak dulu. Ketika yang ada di gedung C ini adalah istri kita, kira-kira kita mau tolong nggak? Enggak, biarin aja. Mau udah lama saya tunggu-tunggu. Lama dari dulu gitu. Pasti kan kita tolong gitu ya. Kemudian ibu-ibu ketika yang ada di gedung B ini adalah suami kita, kira-kira mau tolong nggak? Biarin aja. Biarin aja. Udah lama saya tunggu. Lunas ya? Kita lunas ya? Ya baik. Dari kasus ini saya rasa sepakat semua untuk ketika istri atau suami kita yang berada di sini, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk kita bisa menyelamatkan istri atau suami kita yang berada di sana, untuk kita sama-sama keluar ke tempat yang lebih aman. Dari 4 kasus ini mungkin bisa kita cocok logikan bahwa ketika kita mengetahui dengan baik, dengan benar, kita mengetahui seberapa pentingnya suatu amalan, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk kita bisa menghadirinya, untuk kita bisa mendapatkannya. Begitu juga mungkin dulu yang sudah sering disampaikan Ustaz tadi pernah menyampaikan juga bahwa berapa pentingnya kita salat berjamaah, apalagi salat subuh. Ketika kita mengetahui benar akan manfaatnya, akan pentingnya, maka insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk kita bisa istiqomah hadir di masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kajian ini juga ketika kita mengetahui dengan baik, dengan benar apa yang terkandung dalam kajian, terkandung dalam manfaat, keutamaan, fadilah kita hadir di majelis ilmu, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk kita bisa hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan kepada kita untuk sama-sama kita bisa terus istiqomah menghadiri majelis-majelis ilmu. Tidak hanya di sini saja, dan mungkin di tempat-tempat lain kita berusaha semaksimal mungkin untuk terus menambah ilmu agama Allah. Sebagai motivasi untuk kita bisa hadir di majelis ilmu ini, prolog dulu. Ada hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa ada keutamaan kita untuk bisa hadir di majelis ilmu. Saudara Rasulullah SAW tidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah atau masjid, kemudian membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut mereka di sisi para makhluknya yang dimuliakan di sisinya. Yang pertama, keutamaan orang yang belajar atau berangkat ke majelis ilmu adalah diturunkan ketenangan, sakinah di dalam hati mereka. Alhamdulillah, kalau kita majelis ilmu dan majelis zikir sama keutamaannya. Kalau kita biasa yasinan juga saking tenangnya, biasanya ada yang sampai ngaku-ngaku terus saking tenangnya. Maka di sini pun saya rasa ketika kita hadir di sini, kita berkumpul di sini, maka saya rasa kita akan mendapatkan, saya yakin karena apa ya, orang yang sering berkumpul seperti ini, sering datang seperti ini, rasa kita dengan orang yang mohon maaf yang teman kita atau tetangga kita yang masih jarang kesini itu pasti beda, ikatan hatinya itu pasti beda sih. Kalau kita sering sama-sama ke masjid itu ada suatu rasa yang apa ya, ikatannya berbeda, yang lebih serak aja atau gimana. Itu salah satu Allah menunjukkan bahwa akan diturunkan ketenangan di dalam hati kita. Kemudian mereka akan dinaungi rahmat Allah. Itu pernah saya tanyakan. Jadi ketika di masjid saya dulu itu biasanya kalau Ramadan itu kan ada kutub itu, ada kajian di Ba'da Zuhur. Saya perhatikan ada yang memilih untuk terus membaca Al-Quran dan juga
ada yang memilih untuk mengikuti kajian. Saya tanyakan, sebenarnya keutamaannya apa yang lebih memilih mereka untuk tetap baca Al-Quran dibandingkan mengikuti kajian. Terus disebutkan bahwa tidak hadis ini yang disebutkan bahwa keutamaan itu ketika kita baca Al-Quran diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan ketika kita mengikuti kajian, mereka akan dinaungi rahmat Allah. Kalau turun, bagaimana Bapak Ibu? Turun kan saya terbatas sedikit gitu. Kalau dinaungi itu lebih luas gitu. Jadi insya Allah sebarang siapa yang berada di majelis ilmu untuk lebih memilih hadir di majelis ilmu, maka akan dinaungi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita yang di tempat ini insyaallah akan mendapatkannya, mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian keutamaan yang keempat, mereka akan diliputi para malaikat. Jadi Bapak Ibu, saya yakin bahwa di sini banyak sekali malaikat-malaikat yang berada di sekitar kita. Insyaallah nanti akan menjadi saksi kita di yaumil akhir nanti. Ketika di sebuah persidangan, apa yang paling penting Bapak Ibu? Nanti kita yaumil akhir nanti kan yakin ya kita akan disidang ya. Ketika ada persidangan, yakinkan bahwa ketika kita yang disidang, yakinkan diri kita itu memiliki saksi-saksi yang memberatkan. Kalau saksi memberatkan, kita tambah sengsara. Saksi-saksi yang meringankan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ya Allah, jadikanlah malaikat-malaikatmu ini yang hadir di majelis ini nanti menjadi saksi kami bahwa kami telah mengisi hari-hari kami, mengisi waktu kami dengan menuntut ilmu agama. Insyaallah malaikat-malaikat yang turun berada di sini akan menjadi saksi kita di hadapan Allah nanti. Kemudian Allah akan menyebut nama kita dengan bangga di sisi makhluk mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saat ini karena ini yang menyampaikan Nabi, saya percaya bahwa saat ini nama kita sedang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan bangga. Maka beruntunglah kita yang bisa hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya, mudah-mudahan Allah memberikan naungannya di akhirat nanti, dan saya yakin nama kita sedang disebut-sebut dengan bangga di makhluk Allah yang ada di sana. Kemudian ada hadis lain bahwa Allah itu mempunyai malaikat yang tugasnya itu berkeliling-keliling, muter-muter nyari majelis ilmu. Jadi ketika kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu satu-satunya nanti mungkin di koreksi aja satu-satu. Kalau apa yang saya katakan salah, satu-satunya mungkin di koreksi saja. Jadi salah satu keutamaan kita menghadiri majelis ilmu adalah ada malaikat yang bertugas berkeliling-keliling mencari majelis ilmu. Dan ketika kembali kepada Allah, Allah bertanya kepada para malaikat itu, dari mana kamu wahai malaikat? Maka malaikat itu menjawab, kami berjalan-jalan dan menemukan majelis ilmu, kemudian kami duduk di sana. Kemudian Allah bertanya ini juga tidak tahu ya, karena ini hanya menjelaskan supaya kita tahu bahwa memang keutamaan majelis ilmu akan banyak sekali kita peroleh di sana. Allah bertanya kepada malaikat, apa yang kamu lakukan di majelis ilmu itu? Maksudnya apa yang mereka lakukan di majelis ilmu itu? Kemudian malaikat menjawab, mereka menyebut namamu dan mengagungkan namamu. Kemudian Allah bertanya lagi, apakah mereka pernah melihat aku? Kemudian malaikat menjawab, tentu tidak, ya Allah. Lantas bagaimana jika mereka melihat aku? Kemudian malaikat itu menjawab, pasti mereka itu akan lebih
semangat lagi, lebih giat lagi untuk menyebut dan menunjukkan namamu. Kemudian Allah bertanya lagi, apa yang mereka inginkan di majelis ilmu itu? Ya Allah, mereka berdoa, bermunajat bahwa mereka ingin dimasukkan ke surga. Kemudian Allah bertanya lagi, apakah mereka pernah melihat surga? Kemudian malaikat menjawab, tidak ya Rasulullah, bagaimana jika aku perlihatkan surga? Maka malaikat itu menjawab, malaikat itu yakin kepada kita bahwa kita akan jika diperlihatkan surga, maka kita akan semakin bersemangat lagi untuk bisa hadir di majelis ilmu, untuk bisa kita senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bertanya lagi kepada malaikat itu, apa yang mereka takutkan? Maka malaikat itu menjawab, mereka takut akan neraka, ya Allah. Bagaimana kalau aku melihatkan neraka? Kemudian malaikat itu menjawab, pasti akan jauh lebih takut dan dia akan lebih giat lagi beribadah. Kemudian setelah 3 pertanyaan itu, Allah dalam hadis qudsiynya berfirman, saksikan wahai malaikatku, aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Maka insya Allah ketika kita pulang, kita selesai dari majelis ini, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Di sini disebutkan aku telah mengampuni, bukan aku akan. Maka saya yakin karena ini Rasulullah yang menyampaikan, maka insya Allah ketika kita selesai dari majelis ilmu dan kita pulang, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian malaikat ada yang bertanya lagi, ada yang kritis juga, malaikat juga kritis juga sama dengan kita. Ya Allah, itu ada orang yang datangnya itu nggak ikhlas, cuma nggak enak datang ke masjid karena mungkin nggak ikhlas kan? Bagaimana ya Rasulullah? Ya Allah, kemudian Allah menjawab, aku akan tetap mengampuni dosanya karena aku tidak mau merusak kebahagiaan orang yang telah hadir di majelis itu. Karena keberkahan majelis ilmu itulah, walaupun nantinya kita mungkin merasa tidak enak, tidak hadir, kita kurang ikhlas, maka insya Allah Allah akan tetap mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian ada yang bertanya lagi, ya Allah, itu ada yang duduknya jauh, ada yang di belakang. Kenapa Allah? Karena mereka merasa malu. Kemudian Allah menjawab, aku tetap akan mengampuni dia, karena aku malu jika aku tetap menyiksanya, jika aku tetap mengajarnya. Maka mudah-mudahan yang kalau kita juga kalau hadir di majelis ilmu kadang sering di belakang atau tidak mendekat, karena sebenarnya kalau sunnah itu lebih mendekat ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga akan insyaallah akan tetap mengampuni dosa kita. Dan kemudian ada satu lagi malaikat yang bertanya, ya Allah, bagaimana yang duduk di depan? Maka yang duduk di depan itu akan semakin dekat dengan rahmat-Mu. Maka mudah-mudahan kita semakin dengan kita mengetahui keutamaan-keutamaannya, kita semakin giat lagi untuk bisa hadir di majelis-majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Saya boleh minum dulu Bang? Kalau Ustaz Rasul sama Ustaz Farhan kan biasa berbicara, jadi biasa menyampaikan, jadi nggak merasa keren gitu. Kalau saya sedikit bicara banyak bekerja, alias muli kalau saya. Baik, Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke atau sudah selesai? Masih? 9 ya? Baik. Telah dulu kita sudah. Lancar ya Pak, lancar. Semangat Pak. Materialnya sudah datang. Baik, alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari bahasan pertama kita, yaitu bab wudu. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang berwudu seperti wudu ini, kemudian dia salat 2 rakaat tanpa berbicara pada dirinya sendiri selain berkata salat,
maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi dari hadis ini disebutkan bahwa seperti wudu ini, berarti kita dianjurkan kita dari ilmu untuk kita belajar wudu yang sesuai atau yang berdasarkan apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Maka insyaallah kedepannya kita akan pelan-pelan membahas rukun-rukun wudu satu persatu, gerakan-gerakan wudu. Kemudian syarat sah wudu. Yang pertama adalah syarat sah berwudu. Yang pertama adalah Islam. Kalau orang tidak Islam kemudian ikut ibadah wudu, maka itu tidak dihitung oleh Allah, dia sudah berwudu. Kemudian yang kedua adalah syarat sahnya adalah tamyiz, yaitu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Atau di dalam buku ini disebutkan dia bisa makan, minum, dan istinja sendiri. Jadi ketika masih kecil, masih mungkin 3 tahun, kemudian dia atau 2 tahun, 3 tahun dia belum bisa istinja sendiri, belum bisa makan, minum sendiri, maka dia tidak disebut sah untuk berwudu. Dia belum disebut berwudu. Kemudian syarat sah yang ketiga adalah bebas dari haid, nifas, dan segala yang membatalkannya. Kemudian yang keempat, tidak ada zat pada kulit yang dapat menghalangi air. Ini contohnya apa? Zat yang menghalangi, zat yang menempel pada kulit. Misalnya kita habis ngecat dan cat itu menempel ke tangan kita, maka kita disunahkan untuk kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membersihkan dulu. Tidak bisa kita tangan kita berlumur cat terus langsung kita wudu. Ini tidak bisa. Kita wajib untuk membersihkannya terlebih dahulu sebelum kita mengambil wudu. Kemudian yang selanjutnya adalah mengetahui dengan yakin bahwa wudu yang dilakukan adalah fardu atau bukan. Jadi wudu yang fardu atau yang bukan itu, misalnya yang fardu adalah ketika kita mau melaksanakan sholat, atau mungkin yang mau melaksanakan sholat. Ini kan wudunya jadi wajib ya. Ketika kita dia berwudu, maka sholat itu tidak akan sah. Kemudian yang bukan fardu, misalnya anjuran Rasulullah SAW untuk kita senantiasa menjaga wudu kita. Itu berarti wudunya jadi wudu sunnah, atau mungkin kita sebelum tidur disunahkan untuk wudu. Maka kita harus meyakini dengan betul mana wudu kita itu yang wudu fardu atau bukan. Kemudian selanjutnya tidak salah meyakini salah satu rukun wudu adalah sunnah. Nanti akan kita pelajari rukun-rukun wudu, dan kita harus yakin dengan benar, kita harus mengetahui dengan benar bahwa rukun wudu itu adalah wajib. Misalnya dimulai dari membasuh muka, membasuh tangan dari jari sampai siku, kita harus wajib tahu bahwa itu adalah fardunya wudu. Kemudian menggunakan air suci dan mensucikan. Maksudnya apa? Air suci dan mensucikan adalah ini saya lupa, ini karena materi saya ada di laptop saya dulu Pak. Air suci dan mensucikan. Baik, di dalam Islam ada 4 golongan air, yaitu yang pertama adalah air mutlak atau yang disebut tadi air yang suci dan mensucikan. Ada 7 golongan air yang suci yang mensucikan. Yang pertama adalah air hujan. Air hujan itu suci dan mensucikan. Kemudian air laut, air sungai, air sumur mata air, air es atau salju, dan embun. Itu adalah air mutlak, air yang suci dan mensucikan. Kemudian golongan yang kedua air adalah air musyammas. Ini kembali mohon izin Ustaz Raswan. Ini kalau salah nanti akan dikoreksi. Air musyammas itu air
air musyamas adalah air yang terkena sinar matahari sehingga terasa panas atau hangat. Ini biasanya kalau kita punya toren yang stainless atau mungkin toren yang biasa juga sama ya. Jika panas matahari terasa terik, itu panas sih kita. Itu disebutkan di sini bahwa itu adalah makruh untuk kita gunakan sebagai wudhu. Maka kita buang dulu sampai airnya dingin, airnya normal kembali, baru kita pergunakan untuk wudhu. Atau mungkin jangan dibuang, ditampung dulu, bisa kita buat kegiatan yang mandi atau yang lain. Itu kita harus kita tampung dulu, tidak boleh disarankan untuk tidak dipergunakan untuk wudhu. Kemudian air mustakmal, yaitu air yang telah dipakai untuk bersuci. Air ini suci tapi tidak mensucikan. Jadi mungkin ketika kemarau, air wudhu itu ditampung, maka ketika tampungan air itu dipergunakan untuk wudhu lagi, maka itu tidak sah wudhunya. Kemudian air najis itu jelas air yang mungkin bercampur dengan kotoran, misalnya kotoran cicak atau apa, maka air itu tidak sah untuk kita pergunakan untuk berwudhu. Kemudian ada yang menanyakan, saya pernah pergi ke Sukabumi kalau salah. Nah, air wudhunya itu pakai kolam atau kolam kalau saya menyebutnya, dan di situ dikasih ikan gitu. Banyak ikan di situ. Saya juga melihatnya agak gimana gitu mau wudhu kan, karena banyak kotoran di situ. Nah, ini saya tanyakan juga, bagaimana dengan hukumnya atas air tersebut. Maka dijawab bahwa ketika air itu sudah berisi 200 liter, maka itu dianggap suci. Tapi ketika kurang dari 200 liter dan itu ada kotoran, misalnya kotoran cicak atau kotoran ikan itu, maka dia tidak sah untuk berwudhu. Kurang lebih 200 liter, ketika kita yakin itu kurang lebih 200 liter, maka ketika ada kotoran itu, air itu sudah merupakan air yang suci dan mensucikan. Itu syarat wudhu. Ini masih dulu. Pak Bung dapur saya jadi yang berapa? Masih lanjut. Jam 6. Oh itu berapa menit? 15. Baik, sedikit lagi. Dan sedikit masih banyak ya. Sini sampai rukun-rukun wudhu saja, kalau saya bahas sampai rukun wudhu. Kemudian yang kita bahas yang kedua adalah rukun wudhu. Yang pertama, rukun berwudhu adalah niat wudhu dalam hati minimal dengan nafas saya niat berwudhu, dilakukan bersama dengan awal membasuh muka. Jadi mungkin sekali lagi ini yang saya dapatkan ya, mungkin kalau ada orang yang berpendapat juga bahwa niat itu di dalam hati, di dalam nafaskan, ini beda ya, nanti diskusi yang lain. Ini apa yang saya dapatkan, ketika nanti ada perbedaan di situ, maka mohon untuk dimaklumi bersama bahwa amal-amal kita itu insya Allah yang sudah sampai ke kita itu semuanya punya dalil, semuanya punya hujah, sehingga kita bisa amalkan sampai sekarang. Yang pertama adalah niat berwudhu minimal dari dalam hati dengan nafas saya niat berwudhu bersamaan dengan membasuh muka. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa." Seluruh amal hanya tergantung dengan niat, dan setiap orang hanya akan mendapat apa yang dia niatkan. Makanya kita diwajibkan ketika berwudhu kita niatkan aku ingin berwudhu. Kemudian yang kedua, rukun berwudhu membasuh bagian luar wajah dengan batas minimal vertikal, batas vertikal antara area tumbuh rambut normal hingga bawah dagu atau rahang. Jadi di sini Bapak Ibu ya, minimal itu di area tumbuhnya rambut sampai dagu. Ini wajib untuk terbasuh oleh air. Kemudian area horizontal adalah antara pasak telinga kanan dan kiri. Kanan kiri ini
harus wajib ini kena. Jadi nggak bisa cuma di depan di sedikit ini aja, itu dia tidak sah wudunya. Harus bagian wajah vertikalnya, area bagian atas, area tumbuh rambut normal hingga bawah dagu dan rahang. Jadi sampai bawah sini, sampai bawah. Tidak hanya di depan aja, tidak sampai bawah juga. Kemudian area horizontal adalah pasak telinga kanan dan kiri. Air wajib dibasuhkan lebih sedikit dari batasan ini. Jadi semakin lebih dari area ini semakin bagus. Kemudian untuk bulu pada wajah wajib dibasuh bagian luar dan dalam, kecuali janggut lelaki yang tebal dan jambang lelaki yang tebal, maka wajib hanya dibasuh di bagian luar. Ya, kalau kita banyak itu menemukan mungkin satu-satunya dari kita ada banyak yang tebal jenggotnya itu boleh hanya di depannya, tidak sampai ke belakang. Tapi bagi kita yang tidak mempunyai jenggot atau jenggotnya tidak terlalu tebal, maka sampai ke dagu kita usap dengan air tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bangkit untuk sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Ini dalil untuk kita membasuh wajah ketika berwudu. Kemudian yang selanjutnya adalah membasuh kedua tangan dari ujung jari hingga siku. Kalau saya perhatikan ini anak-anak kita masih banyak yang masih salah, masih kurang tepat ya wudunya. Kadang wudu cuma tidak sampai di siku. Ini wajib ya Bapak Ibu ya, sampai dari ujung sampai ke siku. Dan tadi bisa disebutkan jika dilebihkan lebih bagus. Ini wajib terkena basuhan dari air. Kemudian ini masih di Quran surat Al-Maidah ayat 6 dalilnya, wa idiyakum ila marafiq, dan basuhlah tangan-tangan kalian hingga ke siku. Kemudian rukun selanjutnya adalah mengusap sebagian rambut atau kulit di area kepala. Mengusap sebagian kulit atau rambut. Kalau punya rambut berarti kulitnya wajib dibasuh. Nanti insya Allah akan lebih dibahas lebih detail bagaimana cara membasuh area kepala. Jadi mungkin saya singgung sedikit. Sunnahnya itu yang disebutkan sini yang sudah saya pelajari. Ketika kita membasuh kepala, jadi kita ambil air ini seperti ini sampai ke belakang dan dikembalikan lagi ke atas. Kita ambil. Jadi kalau sekarang kita banyak kan gini-gini aja gitu. Tapi sunnahnya itu iya. Karena kan orang apalagi anak-anak kecil loh. Terus yang sunnah itu kita ambil, kita letakkan telapak di sini dan kita kembalikan lagi ke sini. Itu 3 kali. Semakin banyak basuhan yang ada di kepala kita, maka insya Allah nanti di yaumil akhir nanti kita akan semakin bercahaya. Karena kalau tidak detail hadis Rasulullahnya saya kurang lebih seperti itu, bahwa Allah setiap orang itu akan tampak bercahaya di yaumil akhir nanti. Cara membedakan umat Rasulullah dengan umat yang lainnya adalah ketika umat itu banyak melakukan wudu, banyak air yang bekas wudu, maka dia akan semakin bercahaya. Maka yang saya dapatkan dari guru kami adalah seperti itu, gerakan membasuh kepala. Insya Allah nanti ke depannya akan kita bahas secara detail. Kemudian rukun yang kelima adalah membasuh kedua kaki dari ujung jari sampai mata kaki. Kemudian meratakan semua kulit, bulu dan serta di sela-sela jari. Sela-sela jari ini juga sunnahnya digosok-gosok ya, jadi sela-sela jari ini kita digosok. Apalagi kalau saya banyak tahu itu banyak lihat kerannya digedein terus nggak dipakai tangan, cuma dijulurkan saja kakinya. Itu iya sah tapi kurang apa ya? Ya kurang afdol. Afdolnya adalah sampai kita membersihkan kuku dan membasuh sela-sela jari. Kemudian rukun yang keenam adalah tertib hadis dalilnya masih di Quran surat Al-Maidah ayat 6, nanti mungkin bisa dibaca. Dan basuhlah kaki kalian hingga ke mata kaki. Kemudian yang
adalah tertib, yaitu melakukan wudhu sesuai urutan yang diajarkan Rasulullah SAW, yaitu mengusap semua anggota wudhu setelah sempurna basuhannya. Maksudnya satu rukun dulu sempurna, kemudian baru rukun yang lain. Itu harus urut dari nanti urut-urutannya sesuai dengan sabda Rasulullah. Insyaallah kita akan bahas bersama di sini. Kemudian satu lagi hal-hal yang membatalkan wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu, yang pertama keluar sesuatu dari salah satu kubul atau dubur orang yang, maaf, agak vulgar bahasanya, tapi memang itu ketika kita belajar fikih memang terkadang ada bahasa-bahasa yang vulgar yang harus disebutkan. Keluar sesuatu dari salah satu kubul atau dubur orang yang hidup secara pasti selain mani yang keluar pertama kali dan tidak bercampur dengan mani. Itu memang hampir. Kalau kita belajar fikih memang kita sebutkan kata-kata itu. Baik, yang kedua adalah hilang akal selain disebabkan karena tidur seseorang yang tubuhnya tetap berada di atas tempat duduk. Ketika kita duduk dan ketiduran ini, insya Allah tidak akan membatalkan wudhu. Tapi ketika kita sudah berbaring dan kita tidur, maka itu akan membatalkan wudhu. Aman. Kemudian yakin bersentuhan anggota tubuh selain kuku, rambut, dan gigi. Ini bersentuhan gigi juga, tapi memang disebutkan ya. Ketika kuku, rambut itu bersentuhan maka dia tidak batal, tapi ketika selain itu yang tidak terhijab maka itu akan membatalkan wudhu. Kemudian yang keempat adalah menyentuh kemaluan manusia, baik kubul ataupun dubur, yang di depan atau di belakang. Ketika kita menyentuhnya maka itu akan membatalkan wudhu. Baik, mungkin itu dulu yang bisa kita bahas. Mohon maaf jika terlalu lama, mohon maaf jika penyampaiannya kurang pas dan kurang tepat. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya dan mengampuni kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa terus belajar menuntut ilmu agama Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho kepada kita dan juga kepada keluarga kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Endar. Pak Hadi, alhamdulillah Pak Hadi, kita ada materi 3 tahun nanti Pak. Ya, sesuai dengan ngomongnya Pak Endar tadi 3 tahun. Jadi tiap minggu kita bahas itu kan 3 tahun. Jadi kita sudah aman untuk materi itu. Oke, materi yang sangat luar biasa mengenai wudhu. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Baswan mengenai Ustaz Baswan. Monggo Ustaz Baswan, sudah cukup? Oh, oke. Karena dari Ustaz Baswan dan Ustaz Baswan sudah cukup mengenai materinya. Jadi banyak hal. Yang pertama mengenai tarikan untuk kajian umum itu ternyata malaikat melingkupi ya Pak. Jadi menaungi yang ada di sana. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu dinaungi oleh malaikat. Jadi kata amal ibadahnya semuanya. Karena berhubung sudah menunjukkan pukul 6:05, kita akhiri kajian rutin Sabtu pagi di Masjid Al-Hadi ini dengan kita tutup membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sebelumnya kalau saya dalam membawakan acara pada pagi hari ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.